Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Ansastiani. Dalam video kali ini kita akan membahas bab selanjutnya, yaitu sumber daya komputasi dan komunikasi. Komputer besar yang menjalankan kebanyakan operasi komputer untuk sistem informasi yang tersentralisasi disebut dengan istilah komputer mainframe. Sedangkan komputer yang digunakan oleh satu orang pengguna saja disebut dengan komputer mikro atau PC. Itu yang menjadi perhatian kita dalam peranti keras. Yang pertama ada prosesor, tempat di mana pemrosesan data itu dilakukan. Kecepatan dari prosesor sendiri itu diukur oleh jumlah siklus yang terjadi pada detiknya. Kecepatan ini awalnya dinyatakan dalam megahertz. Lalu ukuran word. Word adalah ukuran dari berapa banyak bit yang dapat digerakkan dengan satu siklus komputer. Ukuran word ini menentukan berapa banyak karakter yang dapat dipindahkan dalam satu siklus prosesor. Selanjutnya ada kekuatan. Kekuatan ini dipengaruhi oleh ukuran word dan kecepatan dari prosesor itu sendiri. Yang kedua adalah memori atau biasa disebut dengan istilah RAM. Memori merupakan area penyimpanan yang terdapat pada papan sirkuit komputer atau biasa disebut dengan istilah motherboard. Memori merupakan barang yang rentan karena datanya akan hilang apabila daya komputer itu dimatikan. Jumlah memori dalam sebuah komputer mikro dapat memberikan dampak yang signifikan pada persepsi pengguna akan kecepatan. Nah, dalam tabel ini merupakan tabel konversi bita, megabita, gigabita, terabita, dan dekabita. Memori dianggap sebagai suatu ruangan kerja yang digunakan oleh prosesor. Yang ketiga adalah ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan ini dapat berbentuk tetap ataupun dapat dilepas. Ruang penyimpanan tetap atau fixed storage adalah ruang penyimpanan yang terpasang secara permanen di dalam komputer. Contohnya adalah hard drive. Nah, mainframe memiliki ruang penyimpanan dalam besaran terabita bahkan petabita. Selanjutnya adalah penyimpanan yang dapat dilepas atau removable storage. Biasanya berbentuk sebuah pita, disk, flash drive USB, CD, atau media jinjing lainnya. Terdapat 3 jenis media berkapasitas tinggi. Yang pertama adalah flash drive USB yang dapat menyimpan hingga 2 GB. Yang kedua adalah CD yang dapat menyimpan hingga 800 MB. Selanjutnya DVD yang menyimpan 5 hingga 20 GB. Nah, fitur yang keempat adalah alat-alat input atau input device. Data yang diterima dari manusia mengacu pada input yang diisi oleh seseorang yang mengetik pada sebuah keyboard, menekan mouse, menyentuh monitor, berbicara ke mikrofon, atau interaksi lain yang serupa. Terdapat 2 kendala bagi data yang diterima dari manusia. Yang pertama adalah lambat, dan yang kedua tidak dapat mencapai tingkat akurasi yang sangat tinggi seperti data yang diterima dari mesin. Fitur yang kelima adalah alat-alat output atau output device. 2 alat output yang paling dikenal adalah monitor dan printer. Resolusi layar mengacu pada jumlah piksel, titik-titik cahaya yang terdapat pada monitor yang ditampilkan di layar. Nah, ukuran monitor ini diukur dari garis diagonal layar. Selanjutnya adalah printer. Perubahan penting yang terjadi pada printer adalah dalam bidang resolusi pencetakan, kecepatan pencetakan, dan warna. Printer sendiri dibagi menjadi 2, yaitu printer laser dan printer tinta. Keunggulan dari printer tinta adalah secara mekanis kecil dan biasanya memiliki biaya yang rendah daripada printer laser. Printer tinta pun memiliki keunggulan praktis di atas printer laser, di mana printer ini dapat memproduksi output berwarna dengan biaya yang rendah. Fitur yang keenam adalah multimedia. Evolusi utama alat input dan output adalah menuju ke arah multimedia, yaitu penggunaan lebih dari satu media pada saat yang sama. Contohnya, informasi dalam bentuk teks dapat diproyeksikan ke layar komputer dengan disertai gambar ataupun video. Kemampuan multimedia memperluas masyarakat yang mampu melakukan interaksi yang berarti dengan sumber daya komputasi. Selanjutnya adalah alat-alat komputasi pribadi. Alat-alat ini dapat mengubah pengambilan keputusan bisnis. Fitur yang menarik khususnya bagi komputasi pribadi adalah yang pertama usia baterai yang panjang sebelum diisi ulang, lalu akses jaringan nirkabel, kemampuan untuk melakukan sinkronasi file data dengan sumber daya komputer yang lain, serta layar tampilan yang kecil namun fungsional. Selanjutnya ada telepon seluler. Telepon seluler dapat menampilkan pesan tulisan dan gambar berukuran kecil di layar tampilannya. Bahkan beberapa ada yang dapat menyimpan video pendek. Keypad serta layar tampilannya bertindak sebagai alat input dan output. Ada beberapa fitur dari telepon seluler yang dapat membantu fungsi bisnis. Antara lain ada daftar kontak. Nah, daftar kontak ini tidak hanya menyantumkan nomor telepon saja, namun juga nama, alamat email, catatan, dan lebih banyak lagi. Lalu ada agenda dan alarm. Alarm itu akan berdering pada waktu yang telah ditentukan oleh pengguna. Lalu agenda. Agenda ini akan tampil di layar telepon apabila pengguna memilih hari dan jam serta pesan sehubungan dengan sifat dari pertemuan yang dijadwalkan. Telepon seluler dianggap sebagai telepon cerdas ketika ia menjalankan pekerjaan yang biasanya dihubungkan dengan komputer mikro. Contohnya yang pertama ada Treo 650. Treo 650 ini dapat mensinkronisasikan seluruh informasinya dengan sebuah komputer mikro. Yang kedua ada BlackBerry 7270. BlackBerry 7270 memiliki kemampuan suara melalui protokol internet dan membantu konsep Hunter Maya. Baik Treo maupun BlackBerry ini menggunakan protokol telepon seluler digital GSM. Telepon GSM menciptakan suatu koneksi yang benar-benar global. Jaringan komputer rumah telah sama populernya seperti perusahaan TV kabel dan perusahaan telepon yang memasarkan modem untuk koneksi internet broadband. Pemasangan modem.
Rumah yang memiliki lebih dari satu komputer mikro memiliki gerbang berkecepatan tinggi ke internet melalui modem kabel atau DSL. Nah, masalahnya adalah bagaimana membagi satu koneksi di antara beberapa komputer. Nah, solusinya adalah menggunakan sebuah router nirkabel. Modem tersambung ke router dan router tersambung ke komputer melalui sebuah jaringan nirkabel. Selanjutnya adalah keamanan nirkabel. Fitur lain yang perlu dinyalakan adalah enkripsi data yang dikirimkan di antara komputer mikro dan router nirkabel. Data yang terenkripsi akan ditulis dalam kode sandi, sehingga kecil kemungkinan seseorang akan dapat membaca informasi yang dikirimkan melalui jaringan nirkabel Anda. Terdapat 3 aspek keamanan bagi komputer mikro yang Anda gunakan di rumah. Yang pertama adalah perbaruan atau update. Ada 2 jenis update. Yang pertama update untuk sistem operasi dan update untuk peranti lunak aplikasi. Mengupdate sistem operasi penting bagi keamanan dan efisiensi. Sistem operasi adalah program komputer yang mengendalikan sumber daya peranti keras dan peranti lunak komputer. Dan ini merupakan sasaran para hacker, sehingga Anda perlu terus-menerus mengupdate sistem operasi yang Anda gunakan. Yang kedua adalah virus. Virus komputer adalah program komputer kecil yang menggandakan diri dengan memasukkan diri mereka ke dalam sumber daya komputer seperti program atau file. Lama-kelamaan mereka dapat mengambil alih sumber daya komputer. Worms adalah file atau program yang berdiri sendiri. Nah, virus dan worms itu disebarkan melalui jaringan. Nah, apa yang bisa Anda lakukan? Yang bisa Anda lakukan adalah menginstal peranti lunak antivirus. Lalu update peranti lunak antivirus itu secara rutin sama seperti Anda mengupdate peranti lunak sistem operasi Anda. Yang ketiga adalah spyware, merupakan sebuah program komputer kecil yang mengawasi apa yang sedang Anda kerjakan dengan sumber daya komputer Anda. Bagaimana mengetahui apakah di komputer itu terdapat spyware atau tidak? Dengan cara mendownload anti-spyware dan memeriksa komputer. Jika pernah menggunakan layanan-layanan gratis dalam internet, kemungkinan terdapat spyware dalam komputer. Ada 2 jenis peranti lunak. Yang pertama adalah peranti lunak sistem. Peranti lunak sistem ini menjalankan tugas mendasar yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna dari satu komputer tertentu. Tugas ini berhubungan dengan peranti keras dan bukan dengan aplikasi yang dijalankan oleh perusahaan. Sistem operasi mengelola proses-proses komputer dan berfungsi sebagai suatu antarmuka yang menghubungkan pengguna, peranti lunak aplikasi, dan peranti keras. Sistem operasi dalam mainframe itu jauh lebih rumit daripada sistem operasi komputer mikro, karena harus melakukan koordinasi dengan banyak alat input dan output, juga menangani beberapa pengguna sekaligus. Yang kedua adalah peranti lunak aplikasi. Ketika komputer pertama kali dikembangkan, bahasa pemrograman masih belum ada. Programmer akan memasukkan serangkaian angka 0 dan 1 ke dalam memori komputer untuk mengendalikan operasinya. Peranti lunak aplikasi siap pakai. Ini diproduksi oleh pemasok dan dijual kepada pengguna. Ada 2 keuntungan yang dimiliki oleh peranti lunak siap pakai. Yang pertama adalah telah langsung tersedia, jadi bisnis itu tidak harus menunggu programmer mengembangkannya selama 3 minggu atau 6 bulan. Yang kedua, lebih murah daripada peranti lunak khusus. Peranti lunak aplikasi khusus. Bisnis mungkin memiliki programmer atau sekelompok programmer konsultannya sendiri yang menulis peranti lunak untuk memenuhi kebutuhannya. Peranti lunak yang ditulis oleh pengguna. Pengguna akhir membuat peranti lunak aplikasi dalam jumlah signifikan yang dapat mereka pergunakan dalam tugas-tugas pekerjaannya. Ada beberapa faktor yang membuat pengguna akhir membuat aplikasi mereka sendiri. Yang pertama adalah kecepatan kapan aplikasi tersebut dibutuhkan, tingkat kerumitan aplikasi, dan kemudahan penggunaan paket peranti lunak. Peranti lunak komputer yang sederhana dan penggunaannya intuitif seringkali dikatakan mudah digunakan pengguna atau user-friendly, yang berarti bahwa aplikasi tersebut telah dibuat dengan seksama sehingga berbagai bakat dan keahlian yang dimiliki oleh rentang pengguna yang luas dapat diakomodasi. Karakteristik dari aplikasi yang mudah digunakan adalah yang pertama, dialog yang dipandu untuk mengarahkan pengguna sehubungan dengan data apa yang dibutuhkan, format data yang diminta, dan masalah lain yang serupa. Yang kedua, menu daftar perintah dengan langkah-langkah yang ditampilkan ke bawah dan icon. Yang ketiga, pola dan formulir-formulir isian. Yang keempat, bantuan yang sensitif pada konten. Dan yang terakhir, antarmuka berbentuk grafis dengan menggunakan simbol-simbol terstandarisasi. Protokol adalah spesifikasi dalam memformatkan data yang akan ditransfer di antara peralatan komunikasi. Koneksi publik. Protokol untuk sistem telepon publik dirancang untuk memenuhi kriteria minimum transmisi suara dan kualitas yang dibutuhkan untuk komunikasi data secara signifikan lebih rendah daripada yang dibutuhkan untuk transmisi data komputer. Tabel ini menunjukkan koneksi dan kecepatan yang menyambungkan ke internet. Ada modem telepon dengan kecepatan 56 Mbps, modem kabel kecepatan 2 Mbps, jaringan layanan digital terintegrasi kecepatan 128 Mbps sampai 1,5 Mbps, saluran berlangganan digital 32 Mbps. Paket adalah satu bagian dari data total yang akan dikomunikasikan digabungkan dengan alamat komputer yang dituju, alamat komputer pengirim, dan informasi pengendalian lainnya. Lalu ada teknologi mode pengiriman yang tidak sinkron atau disebut dengan ATM, yang menawarkan 2 karakteristik yang memperbaiki tingkat kecepatan dari transfer data. Yang pertama adalah besarnya paket yang dikomunikasikan menjadi lebih kecil jika dibandingkan dengan protokol untuk sistem telepon sebelumnya. Dan yang kedua, meningkatnya kecepatan dari 25 hingga 155 Mbps. Saluran pribadi atau private line adalah suatu sirkuit yang selalu terbuka untuk lalu lintas komunikasi. Ada istilah saluran sewaan dan saluran khusus. Terdapat 2 jenis saluran pribadi yang populer. Yang pertama adalah saluran T1 dan saluran T3.
Saluran T1 biasa disebut dengan kanal T1, memiliki kecepatan transmisi maksimum sedikit di atas 1,5 Mbps. Saluran ini digunakan oleh organisasi bisnis dengan lalu lintas komunikasi data yang tinggi. Lalu yang kedua adalah saluran T3. Saluran T3 ini mentransfer data pada kecepatan 43 Mbps. Saluran T3 digunakan oleh para penyedia layanan internet. Karena keduanya merupakan kumpulan dari koneksi 64 Kbps, saluran T1 dan T3 ini dapat dikomplekskan. Bagaimana jika Anda dapat menikmati keamanan dan kecepatan saluran pribadi namun tetap dapat mempergunakan jaringan internet yang berbiaya rendah? Jaringan pribadi maya atau VPN merupakan jawaban dari pertanyaan itu. Untuk mengimplementasikan VPN, perlu mengadakan kontrak dengan penyedia layanan internet yang menggunakan peranti lunak handling. Nah, VPN menawarkan koneksi yang aman, cepat, dan murah di antara organisasi. International Organization for Standardization didirikan pada tahun 1946 dan menciptakan arsitektur standar interkoneksi sistem terbuka atau OSI yang terdiri atas model 7 lapisan. Lapisan yang pertama adalah lapisan fisik yang menyimpan dan mengambil data dari media jaringan. Yang kedua, lapisan link data memindahkan data dari satu alamat jaringan ke alamat jaringan yang lain. Lapisan jaringan mengedarkan data dari satu alamat jaringan ke alamat jaringan yang lain. Lapisan transport menjamin integritas pengiriman data dari ujung ke ujung. Lapisan sesi membuat dan memelihara saluran komunikasi. Lapisan presentasi mengelola konversi penyajian data. Lapisan aplikasi melaksanakan komunikasi aplikasi ke aplikasi. Komputer awalnya tidak dirancang untuk berbagi data dengan komputer lain, hanya dengan terminal. Terminal adalah suatu alat yang tidak memiliki ruang penyimpanan atau prosesor. Lalu IBM dan perusahaan lain mulai mengembangkan protokol komunikasi. Yang pertama adalah sistem network arsitektur, yang dikembangkan pada tahun 1974, yang dirancang untuk komputer besar, bukan komputer mikro. SNA membutuhkan satu komputer induk utama yang mengumpulkan komputer-komputer lain yang terhubung oleh suatu jaringan dalam suatu urut-urutan. Yang kedua adalah token ring, suatu protokol yang tidak mengandalkan diri pada satu komputer induk untuk mengendalikan komunikasi ke komputer-komputer lain, melainkan memperlakukan komputer lain sebagai sesama peer, atau biasa disebut dengan protokol peer-to-peer. Yang ketiga adalah Ethernet. Xerox mulai mengembangkannya pada awal tahun 1970-an. Ethernet adalah suatu protokol terbuka bagi komunikasi peer-to-peer dan bekerja dari jalur transmisi tunggal. Paket data adalah satu bagian dari data total yang akan dikomunikasikan, digabungkan dengan alamat komputer yang dituju, komputer pengirim, dan informasi kendali lainnya. Salah satu protokol penggantian paket yang lebih penting adalah TCP atau IP. TCP menjalankan komunikasi melalui jaringan di antara dua komputer. IP menangani paket-paket sehingga mereka dapat dijalankan di antara komputer-komputer pada jaringan komunikasi. Alamat IP adalah 4 bagian kumpulan angka yang dipisahkan oleh titik. Bagian tersebut menunjukkan jaringan, host, subjaringan, dan komputer yang sedang dituju. Contohnya, alamat IP dari University of North Carolina adalah 152.20.9.40. Untuk dapat dimasukkan ke dalam suatu jaringan, setiap peralatan harus terpasang pada media komunikasi melalui kartu antarmuka jaringan atau NIC yang bertindak sebagai suatu perantara di antara data yang bergerak menuju dan dari komputer atau peralatan lain dan jaringan. Ada 3 peranti keras jaringan komunikasi. Yang pertama adalah hub yang menerima paket dari sebuah komputer pada satu ujung dan dari jari-jari topologi bintang dan menyelidiknya kepada seluruh alat-alat yang lain. Yang kedua adalah router yang menghubungkan LAN, dan yang ketiga adalah switch juga menghubungkan LAN. Local Area Networks atau LAN adalah sekelompok komputer dan alat-alat lainnya yang terkoneksi oleh satu media yang sama. Bisa berupa kabel tembaga, namun dapat berupa nirkabel, serat optik, atau media lainnya. Biasanya menggabungkan komputer yang secara fisik berdekatan, seperti berada di ruangan atau gedung yang sama, dan mencakup jarak total sebesar kurang dari 1,5 mil, dengan jarak di antara dua alat itu tidak lebih dari 60 kaki. Yang kedua adalah Metropolitan Area Network atau MAN. Batas jarak fisik dari MAN sebesar kurang lebih 30 mil. MAN menghubungkan beberapa gedung dari satu organisasi, seperti bangunan dalam kampus sebuah universitas. Yang ketiga adalah Wide Area Network atau WAN, menghubungkan komputer dan alat-alat lainnya ketika jaraknya melebihi batasan LAN dan MAN. WAN ini menggunakan satu carrier umum, yaitu sistem telepon publik. Internet. Sederhananya, internet hanyalah sekumpulan jaringan yang dapat disatukan bersama. Internet ini bersifat umum, jadi setiap orang dengan sebuah komputer dan akses ke media komunikasi akan dapat menjelajahi internet. Internet ini dibagi menjadi dua, yaitu intranet dan extranet. Intranet menggunakan protokol jaringan yang sama dengan internet, namun membatasi akses ke sumber daya komputer yang hanya pada sekelompok orang terpilih di dalam organisasi. Intranet memiliki koneksi ke jaringan-jaringan lain di dalam organisasi, namun menggunakan peranti lunak, peranti keras, atau kombinasi dari keduanya. Extranet. Ketika intranet diperluas untuk mencakup pengguna-pengguna di luar perusahaan, maka disebut dengan istilah extranet. Hanya para pelanggan dan sekutu bisnis yang dipercaya saja yang mampu mendapat akses dari extranet. Alat-alat komputasi dan alat-alat komunikasi kini saling menyertakan fitur-fitur yang dimiliki di antara keduanya. VoIP atau Voice over Internet Protocol adalah perlewatan komunikasi suara melalui internet laksana komunikasi digital. Setiap sinyal suara dapat digitalisasi dan dikirimkan melalui internet dan dimainkan kembali pada pengeras suara di tempat tujuannya.
Sekian presentasi dari saya. Tunggu saya di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.